Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma'asya'allah, la yashukul khaira illallah. Bismillahi ma'asya'allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma'asya'allah, fama kana bi ni'matin faminallah. Bismillahi ma'asya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man da'a li da'watihi wal tazama bi tariqatihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ihfadna wa asimna minadh dhunubi kabairiha wa saghairiha, la siyama syirku bika wa uququl walidain wal kadhibu wal kibru wal ujubu wal khiyanatu wa khuluqul wa'di wa adamul wafa'i bil ahdi wal ghaibatu wan namimatu wa zulmun nasi wan nisyan. Annal ilma wad dina lil amali bihla lil jadali wal mira'i birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat An-Nur dimanapun berada, mari kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini Allah masih izinkan kita untuk menghirup udara segar, mengembalikan nyawa kita setelah semalam istirahat. Kemudian Allah hidupkan kembali kita sehingga bisa melaksanakan tahajud, sahur, kemudian sholat sunat fajar dan sholat subuh berjamaah, dilanjut dengan kajian spesial Ramadan, kuliah subuh di Pondok Pesantren An-Nur dan Masjid Jami An-Nur yang insya Allah sangat kita banggakan ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan, semua amal soleh yang telah kita laksanakan, yang sedang kita laksanakan, dan yang akan kita laksanakan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicatat sebagai amal soleh yang akan memperberat timbangan amal ibadah kita nanti di yaumul qiyamah. Begitu juga dengan dosa kita semua, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumaha sadayana daramang? Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Ya, terlihat dari pancaran muka, cahaya mukanya mencerminkan cahaya muka ahli-ahli surga. Amin. Cahaya muka yang mencerminkan ketakwaan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini terus bisa kita pelihara, kita jaga, terus istiqomah di hadapan Allah untuk terus mengisi kehidupan kita dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal soleh yang tentunya insya Allah mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian kita nyambung dari kajian yang kemarin. Ya, masih ingat apa yang kemarin kita kaji? Poho deui. Ngan poho we, pohonya eueuh nu ingat. Kemarin kita sudah berbicara tentang perniagaan yang ya bisnis dengan Allah
yang tak ternilai harganya. Gak bisa dibandingkan dengan bisnis-bisnis duniawi yang lain. Apa itu bisnis terbesar? Perniagaan yang sangat berharga dan bisa menyelamatkan dari azab neraka yang sangat pedih. Yang pertama adalah beriman kepada Allah, mengutamakan keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Yang kedua, mau berjuang ya di jalan Allah, memperjuangkan tegaknya syariat Islam secara ini bisnis yang luar biasa. Ya. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Mau berjuang setelah kita beriman, mau berjuang ya di jalan Allah, membela Islam, menjadi pejuang Islam yang punya cita-cita sama dengan cita-cita Rasulullah dan para sahabat, ingin menerapkan syariat Islam secara kafah. Ya, sehingga Islam tegak yang diperjuangkan oleh Rasul dan para sahabat dengan tegaknya daulah Islam pertama yang disebut dalam Al-Quran sebagai Sultanan Nasira. Di mana tegaknya Sultanan Nasira itu? Di Al-Madinatul Munawwarah. Ya, tegak Islam secara kafah di daerah atau pusat pemerintahannya adalah Yasrib, yang kemudian hari disebut diganti oleh baginda Rasulullah menjadi Madinatul Munawwarah. Disitulah turunnya pertolongan Allah, disitulah turunnya Nasrullah ya di Madinatul Munawwarah, sehingga umat Islam ya, yang tadinya dikejar-kejar, yang tadinya alih-alih bisa melaksanakan syariat Islam secara kafah, sholat saja ketika Rasulullah di Madinah karena kekuasaan ada di tangan orang-orang kafir ya. Jadi Rasulullah itu pernah hidup di bawah pemerintahan kafir selama 13 tahun, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sebelum hijrah ke Madinah hidup di Mekah selama 13 tahun. Rasulullah jadi rakyat biasa, umat Islam pemimpinnya kafir. Jadi Rasul itu pernah hidup di pemerintahan yang satu negara yang negaranya dipimpin oleh orang, Rasul jadi rakyatnya. Makanya hidup di zaman di Mekah itu susah. Sholat saja dilempari pakai tai onta. Ya, dengan perut besarnya tuh onta. Yang kadut-kadutna. Coba, bersujud Rasulullah ditinihan ku kadut onta anu busuk. Coba bayangin. Sholat aja begitu Rasulullah. Baca Quran dipukuli. Ibnu Mas'ud baca Quran ku temenang-temenangna di gebugan. Coba lamun diurang nu maca Quran di gebugan. Aya nu daikeun maca moal. Amal aya nu daikeun. Nu salat di timpugan diurang. Aya nu salat di masjid moal kira-kira. Eueuh nu nimpugan ge eueuh nu salat hese. Komo-komo lamun di tim. Waduh. Moal eureun-eureun ka masjid bahuna. Ya. Liwat wae. Astagfirullah. Begitu hebatnya Islam, begitu hebatnya para sahabat dulu membela Islam, memperjuangkan sampai Islamnya. Nah, tapi setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian Rasulullah menjadi Sultanan Nasira, Allah anugerahkan kepada Rasul dan para sahabat pemerintahan Islam,
mendapatkan nasrullah, disitulah Rasulullah langsung hidupnya damai, aman. Maka hadis Rasulullah setelah hijrah ke Madinah, kata Rasulullah, afsus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Sebarkan keislaman, sebarkan kedamaian, aman, damai. Wa at'imut ta'am, papadangan namun cek urang mah. Makan mak bere dahar, tetangga bere dahar, itu dahar. Di Mekah boro-boro siling bere dahar. Ya. Karena aman. Setelah hijrah ke Madinah, yang jadi pemimpin itu Rasulullah. Umat Islam dipimpin oleh pemimpinnya, agamanya juga, dan menerapkan syariat, hukum-hukum Islam ditegakkan. Aman. Rasulullah ngomongnya, afsus salam, sebarkan salam, sebarkan kedamaian, dakwahkan Islam. Ya, dakwahkan Islam, tawarkan Islam, kedamaian. Wa at'imut ta'am, ayo geura saling bere dahar. Ya, para sahabat mah lamun mere eta teh bener-bener aya hiji sahabat dibere gulai kepala kambing, gulai kepala sapanci jeung panci-pancina. Dibikeun kasih sahabat nu hiji. Ya, daku sebab dititahna ku Kangjeng Rasul kudu siling mere, dibere ku sahabat nu sanes kepala kambing, dikasih lagi ke sahabat yang lain. Ya, di Bapak Usman dibikeun ka Bapak Duloh, dibikeun ka Bapak Ahmad, dibikeun ka Ustad Awan, dibikeun ka deui ka Ustad Fahmi. Ah, barangkali ini Ustad Fahmi cek Ustad Fahmi teh Kang Keken lebih membutuhkan, dibikeun deui terus balik deui ka Bapak pan iya. Nu urang balik deui ka urang ih. Tubak kitu tah para sahabat mah. Ai urang kitu teu? Ai di urang mah bahkan sia dididik nage kitu tak ku urang anak urang. Sia barang hakan ulah keluar sia. Beusi katampo ku batur. Beusi hayangeun. Mau eta anak urang dahar keluar sakeun dengan panto ditorok ku gayung. Sia. Bangunna ku kolot nage ku urang ditah pelit eta anak teh. Boro-boro ditah mere. Nya ditah ngeupel ku maparaji kayak kitu sih. Cek maparaji lamun ka mana-mana maneh ngeupel. Leungeunna dikeupelkeun. Ai horeng teh meureunnan jadi ngeupel wae nya. Jadi ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Nah, sekarang akan kita bahas. Disitulah kebahagiaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, perjuangan yang apa namanya? Perniagaan yang luar biasa. Kata Allah, ya, kalau kalian sudah beriman, mau menjadi pejuang Islam, yang pertama jaminan ti Allah akan diampuni segala hayang teu dosana dihampura. Kudu daek jadi pejuang Islam. Harus atau wajib menjadi pejuang. Janji dari Allah, yaghfir lakum dzunubakum. Dihampura boga dosa teu urang? Loba apa saeutik? Bapak-bapak nu loba apa ibu-ibu nu loba? Ibu. Oh, cek di ditu bapak-bapak tuh, Mang Wawan dengekeun. Mang Wawan nyebutna ibu-ibu. Belah ditu nyebutna bapak khusus Mang Wawan cenah. Sok galak teh pamajikan makanan ge. Bagernya. Alhamdulillah. Percanten lah aya Mang Wawan mah.
Ya, pasangan sejati. Ya, dunia wah, panjanjina ge sehidup semati kita ai maut mah padahal mah teu nganol teuing pipiluhun ya. Jadi kalau kita mau menjadi pejuang Islam dijamin dosa kita diampuni, ini paling utama. Dijamin oleh Allah yaghfir lakum dzunubakum. Yang kedua di akhiratnya wa yudkhilkum jannat. Kalau kita mau menjadi pejuang Islam setelah beriman, ya bakal dijamin masuk surganya. Hayang teu? Wah, makanya kudu jadi pejuang Islam, berjuang bi amwalikum wa ku harta urang jeung diri urang. Ulah jadi penonton wae. Kudu diri urang oke kudu terjun. Ya, hartanya dikorbankan, waktu, tenaga yang ada pada diri kita, pikiran, semua juga kita korbankan untuk berjuang di jalan Allah. Ya, ini kunci kesuksesan. Bisnisnya, ya, maka kata Allah, "Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Ini adalah aktivitas terbaik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Dosa diampuni, di akhirat dikasurgakeun, tajri min tahtihal anhar, yang berjalan mengalir di bawah surga tadi, ya, al anhar, pirang-pirang wahangan, wa masakina thayyibatan, dan istana-istana yang megah. Coba boga imah teu nu bagus istana, sing sanajan boga ge dibandingkeun jeung istana di surga mah sesatai kuku-kukuna acan. Abah Ujang cenah imahna 2 tingkat kecil dibandingkeun jeung imah di surga. Ulah betah teuing. Ulah abong-abong imah geus bagus terus masjidna jadi ngedul. Dah deka geus boga istana ieu di dunia. Ya ulah tetap etama dibanding dengan istana di surga mah eueuh nanauna. Ya, komo lamun imahna keur mah leutik, butut, balalot. Ai jadi tukang ibadah mah sugane atuh. Ai jadi pejuang Islam mah keun urang di dunia teu boga istana, di akhirat mah pasti dijamin ku Allah wa masakinatan thayyibatan. Allah akan berikan istana yang megah, bagus, gede. Untung teu? Hayang teu? Jadi pejuang Islam. Kedul palebah eta mah. Fi jannati adnin, di surga yang penuh dengan kekekalan, apa tuh kenikmat yang banyak, yang kekal. Dzalikal fauzul azim, yang demikian itu adalah fauzul azim, kemenangan yang sangat, kebahagiaan yang sangat agung. Gak bisa ya digambarkan dengan kata-kata bagaimana kebahagiaan nanti di akhirat kalau kita menjadi pejuang Islam. Wajib ibu ayah, mumpung masih kene ayah kesempatan di dunia, kita ini ya semuanya melayakkan diri kita sama-sama untuk menjadi pejuang Islam. Alhamdulillah kalau di kita Pak RW, Pak RT masih jadi para pejuang, udah halqoh semua. Ya tinggal yang lain yang belum, segera supaya apa yang dijanjikan oleh Allah kita dapatkan semua. Ulah ayah anu temenang, hayang teu? Ayah harus semua. Ibu-ibu juga luar biasa ya, yang hari ini jauh-jauh dari Jogjogan teh Jogja lain. Namun di Jawa Tengah mah disebutnya Jogjogan teh Jogja. Tapi ieu mah lain Jogja, Jogjogan di urangnya.
jauh dari sana, dan alhamdulillah sudah halqoh semua, ya, sudah komitmen untuk sama-sama berjuang memperjuangkan Islam kafah supaya tegak lagi di negeri kita yang sangat kita cintai ini. Wa ukhra, ya, tuhibbunaha nasrum minallah, yang kebahagiaan yang lain, anugerah, ya, anugerah terbesar yang lain yang Allah akan berikan, tuhibbunaha, yang kalian umat Islam itu sangat mencintainya. Apa itu? Nasrum minallah, pertolongan dari Allah. Hayang menang pertolongan Allah. Walau hari ini kan umat Islam kondisinya begini, sangat memprihatinkan. Negaranya dijajah, kekayaan alamnya dijarah, dikuasai oleh orang-orang kafir, umat Islam ditindas, umat Islam diperangi, umat Islam digenosida, umat Islam dikekeyep. Coba, ya. Maka yang kita harapkan adalah pertolongan Allah. Kata Allah, wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Apa itu kabar gembira? Nasrum minallah, pertolongan dari, wa fathun qarib, kemenangan yang sangat dekat. Kemenangan pihak umat Islam sangat. Jadi mau selamanya umat Islam itu ditindas, tidak akan selamanya umat Islam itu dijajah, tidak akan selamanya umat Islam itu digenosida, dikekeyek di mana-mana, enggak selamanya. Akan ada pertolongan Allah dan kemenangan yang dekat. Yakin? Yakin? Nah, yakin itu kalau kitanya itu berjuang mamual ditulungan ku Allah. Syaratnya untuk mendapatkan pertolongan Allah, ya, di sini diceritakan, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah, kalian harus menolong agama, berjuang memperjuangkan agama Allah. Pertama tuh, gimana kita akan ditolong sama Allah? Perjuangannya bukan memperjuangkan agama Allah. Lain pejuang Islam, pejuangnya pejuang demokrasi, nggak bakalan ditolong. Maka bangsa Indonesia nih udah berganti-ganti pemimpin, ganti rezim lagi, ganti pemimpin lagi. Ya, kemarin ganti pimpin ku Wiwi, sekarang Wowo. Nah, ya. Pak Wiwi dengan Pak Wowo, ai horeng teh eta tak keneh, nya geus kieu tah Pak Wiwi jeung Pak Wowo na, nya. Pertamina 1000 triliun dikorupsi, 1000 triliun teh APBN Indonesia age 3000 triliun, 1000 triliun dicolong. Aduh, APBN Indonesia 3000 triliun, anu 1000 triliun nah di colong. Maju mal Indonesia kira-kira. Ibu, masjid ini boga duit 3 juta supaya masjid jalan, dicolong 1 juta. Jadi seperti Luna dikorup. Aduh, ajuno dia kekayak mah penjual bensin eceran, mesinnya dicarokotan, Salpol PP dibawaan, dirungkad-rungkadkeun, direjet-rejetkeun. Anu nyolong 1000 triliun berdasi, anu dikekayak penjual bensin eceran. Padahal penjual bensin eceran mah ngajual meuli teh di dieu.
Meuli. Ngarepkeun untung saperak 2. Ya Allah. Ya. Maka nggak boleh menjadi pejuang yang lain selain menjadi pejuang Islam. Ya. Ya, harus mengatakan. Maka Pak memang tapi di ayat ini fa amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah. Dalam perjuangan memperjuangkan Islam, fa amanat ta'ifah, satu kelompok beriman berjuang memperjuangkan wa kafarat ta'ifah, ya, dan kufur satu kelompok yang lain. Berarti memang ada kelompok yang memperjuangkan Islam, ada kelompok yang memperjuangkan kekufuran. Ya, memperjuangkan Islam kafah, memperjuangkan kapitalisme, memperjuangkan demokrasi, memperjuangkan sekulerisme, memperjuangkan liberalisme. Ada partai-partai yang menjadi memperjuangkan ajaran yang lain, ada partai atau kelompok jamaah yang memperjuangkan kita harus ikut yang mana? Fa'amanat ta'ifah. Ta'ifah itu jamaah atau hizib, itu namanya nama lain. Ta'ifah itu hizib atau kelompok organisasi. Kalau kata orang kita ormas, tapi bukan ormas sebenarnya, partai politik Islam. Partai politik Islam itu dibagi 2, ada fa'amanat ta'ifah, ada partai politik yang beriman, wa kafarat ta'ifah, ada partai politik yang tidak beriman. Kalau partai politik yang beriman memperjuangkannya ingin menerapkan syariat Islam secara kafah. Kalau politik yang bukan beriman, dia memperjuangkannya demokrasi kapitalisme. Kira-kira kita harus ikut yang mana? Yang memperjuangkan Islam. Karena memang fa'ayyadnal ladzina amanu ala aduwihim, Allah akan menolong kelompok yang beriman ala aduwihim, atas musuh-musuh mereka. Fa asbahu zahirin, dialah yang akan mendapatkan Jadi yang dijanjikan yang akan ditolong oleh Allah adalah taifah yang beriman, bukan taifah yang kufur. Ya, cuma syaratnya tadi harus membela kebenaran. Di sini ada nih, ya, hadisnya yang menjelaskan. Ya, Rasul mengatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, la tazalu ta'ifatun. Ya, sahabat An-Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, ini tolong diperhatikan. Ini ada guidance dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita tidak salah memilih jamaah, supaya kita tidak salah ya terjerumus kepada kelompok yang kufur, bukan pembela Islam, tapi kita berada dalam sebuah organisasi jamaah yang benar. Rasulullah memberikan guidance, Rasulullah memberikan pegangan. Ya, kata Rasulullah SAW ada sekitar 5 cirinya yang digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, maka kata Rasulullah, kan umatku nanti akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Yang 72 masuk neraka, yang 1 doang yang masuk surga. Maka kita nggak boleh salah pilih. Jangan sampai kita masuk yang 72 golongan. Kalau kita masuk kepada yang 72 golongan, nanti kita juga akan masuk neraka. Na'udzubillah min. Jangan salah pilih. Jangan ikut-ikutan sembarangan. Seorang muslim harus tahu dalilnya. Mau ikut jamaah yang mana? Harus ada gambarannya bagaimana dari Rasulullah. Gambarannya kata Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min ummati hatta taqumas sa'ah.
Tidak akan hilang, akan ada satu jamaah, akan ada satu partai. Ya. Dari umatku sampai tegaknya kiamat. Jadi setiap zaman itu akan ada kelompok yang benar, jamaah yang benar. Cirinya mana? Yang pertama kata Rasulullah, lil haqqi zahirin. Tujuannya ingin menzahirkan kebenaran, ingin menerapkan syariat Islam secara visi misinya sama dengan baginda Rasulullah dan para sahabat. Ingin menerapkan syariat Islam secara kafah. Yang kedua, metode thariqahnya juga benar, mencontoh thariqah Rasulullah. Apa kata baginda Rasulullah? Li'aduwihim qahirin. Ini tolong dicatat nih. Ini ngajinya agak sedikit hebat naik nih, ya. Memang lamun nu kakarak ngilu ngaji naon cenah ieu teh ya. Nah, ya. Dengekeun heula. Jadi yang pertama cirinya ya, hizib yang benar itu atau jamaah yang benar tujuannya lil haqqi zahirin, ingin menerapkan syariat Islam secara kafah. Yang kedua, li'aduwihim qahirin. Metodenya sama dengan metode Rasulullah Sallallahu Alaihi, yaitu dengan menegakkan daulah Islam untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Li'aduwihim qahirin. Ya, punya konsep untuk mengalahkan musuhnya, yaitu ya kelompok ini harus atau wajib memperjuangkan daulah Islam yang disebut dengan khilafah. Jadi kalau kelompok tidak memperjuangkan khilafah, itu bukan yang digambarkan oleh Rasulullah, itu tidak dicontohkan oleh Rasul. Yang dicontohkan oleh Rasul, ciri yang kedua adalah li'aduwihim qahirin, punya konsep untuk mengalahkan musuh-musuh Islam, yaitu dengan tegaknya khilafah. Yang ketiga, la yusibahum illa awa. Ya. La yusibahum illa awa. Ya. La yadurruhum man khalafahum wa hum kadzalik. Ya. Ujian terbesarnya adalah ya, belum mendapatkan pertolongan Allah dengan satu tempat untuk menerapkan syariat Islam yang disebut dengan awa. Kalau dalam kitab Daulah Islam, awa itu adalah sahabat An-Nur, awa dalam Daulah Islam yang disebut dengan nuqtatul irtikaz, titik pusat yang akan menjadi ibu kota sebuah negara seperti Madinatul Munawwarah. Jadi ujian terbesar bagi kelompok ini belum mendapatkan tempat seperti Madinatul Munawwarah yang akan menjadi pusat pemerintahan Islam untuk menerapkan syariat Islam. Ini diabadikan oleh Allah dalam salah satu ayatnya, wadhkur in kuntum qalilun mustad'afuna fil ard takhafuna ayyatakhatafakumun nas fa'awakum. Nah, kalimat itu awa ada dalam ayat Qur'annya. Ya, ingatlah engkau ya Muhammad ketika engkau di Mekah. Ya, umat Islam masih sedikit, masih lemah, bahkan takut. Baginda dan para sahabat itu merasa takut ayyatakhatafakumun nas, ditangkap oleh rezim yang berkuasa, dipenjarakan. Jadi Rasul dulu pernah ya diancam, dipenjara, dibunuh ketika dakwah di Mekah. Tapi nggak lama kemudian Allah fa'awakum, Allah turunkan pertolongannya, ya, Allah turunkan pertolongannya, ya, Allah turunkan pertolongannya dengan berdiri daulah Islam atau Nasrum, apa namanya, Sultanan Nasira di Jadi awa itu adalah Madinah Munawwarah. Jadi musibah
terbesar atau ujian terbesar bagi kelompok ini adalah belum mendapatkan tempat seperti Madinatul Munawwarah untuk menerapkan syariat Islam sebagai pusat pemerintahan Islamnya berdiri. Jadi la yusibahum illa awa. Ainahum ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, mereka berasal dari mana ya Rasul? Kata Rasulullah, fi Baitul Maqdis. Mereka berasal dari Baitul, apa tuh Baitul Maqdis? Masjidil Aqsa. Baitul Maqdis itu Masjidil Aqsa. Nah, jadi pusat apa atau nuktatul ibtidaknya, titik mulai dakwah kelompok ini, Taifah ini berasal dari Baitul Maqdis. Wa aknaful Baitul Maqdis, kemudian menyebar ke sekitar Baitul Maqdis, kemudian menyebar ke Indonesia, menyebar ke Kaung Gading, menyebar ke Pamijahan. Alhamdulillah. Kelompok ini yang bukan secara kebetulan, ya. Jadi kalau kita berbicara kelompok ini, mohon maaf, ya, saya mengucapkan satu nama, ya, sebuah kelompok atau jamaah atau hizib, yaitu Hizbut Tahrir, ya, pendirinya adalah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, memulai dakwahnya di Baitul Maqdis. Kenapa Syekh Taqiyuddin mulai dakwah di sana? Ya, pertama memang Syekh Taqiyuddin orang Palestina, yang kedua hadis Rasul, ya, yang menyatakan kelompok ini berawal dari Baitul Maqdis, kemudian menyebar ke seluruh dunia, ya, sampai ke kita. Jadi dalilnya ada. Kalau yang lain, Ikhwanul Muslimin misalkan, ya, itu adanya di Mesir, ya, PIS adanya di Aljazair. Kalau Persib di mana adanya? Persib di mana? Bandung. Persikabo Bogor. Berarti kelompok ini kelompok yang dimaksud oleh Rasul bukan? Persibaya dari Surabaya. Ya. Sebenarnya Allah tuh, Rasul tuh sudah memberikan pegangan. Lamun maneh hayang berjuang anu bener kelompokna ieu. Kahiji tujuannya hayang menerapkan syariat Islam, yang kedua nanti punya konsep untuk mengalahkan musuhnya dengan khilafah, yang ketiga musibah atau ujian terbesarnya adalah nuktatul irtikaz, yang keempat memulai nuktatul ibtidaknya Baitul Maqdis, ya, kemudian menyebar ke seluruh Baitul, jadi nuktatul intilaknya Palestina, nuktatul intilaknya Palestina. Alhamdulillah, semuanya sudah ada dalam hadisnya, cirinya lengkap, semuanya ada di Hizbut Tahrir. Alhamdulillah. 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 Rasul salam. Kalau kita ikut apa yang dikatakan oleh Rasul, itulah yang menjadi modal. Insya Allah pertolongan Allah akan segera datang, ya. Pertolongan Allah akan segera datang, kemenangan umat Islam akan segera datang dalam waktu yang sangat dekat, ya. Insya Allah besok kita akan berbicara, ya, bagaimana caranya melayakkan diri kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu, ya. Itu saja hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, ya, kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan sudah saya sampaikan. Allahumma syahad qad balagtu, ya Allah, saksikanlah saya sudah menyampaikan apa yang saya temukan, dalil Qur'annya, hadisnya, maka saksikanlah ya Allah, saya telah sampaikan, maka ini mudah-mudahan menjadi saksi di dunia dan di akhirat nanti di yaumul qiyamah, ya. Ahbabnal kiram, azani Allah iyyakum. Mari kita sama-sama tutup, ya, acara kuliah subuh, ya, di pagi hari yang hari keberapa ini?
Kada lapan. Teu karasa geus dalapan po. Oh. Berapa poe deui? 22 poe deui nya. Macu. 20 buah. Tapi geus boga jeung fitrah. Encan ieu teh. Culak cileki, palebah jeung fitrahnya. Nah, makanya orang ngadoa mudah-mudahan rezekina aya sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur, sehat walafiat, ya mudah-mudahan kita dipanjangkan umur sampai bisa menyaksikan bagaimana kemenangan umat Islam, ya bisa kita rasakan dan bisa kita saksikan bersama, ya, dan buah dari perjuangan kita bisa menyaksikannya. Ala hadhini wa bikum salih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad afdhalus salawat wa asyraful makhluqat wa sa'idul makhluqat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min syarril aqibati usa'il khatimah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Natawajjah wa natawassal ilaika binabiyika nabiyyi rahmah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habibi ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibi ya Rahmatullah. Natawajjah wa natawassal bika ila Rabbina an tuqda hajati wa hajatina. Mangga sebutkan hajatna masing-masing, insyaallah dikabul ku Allah Subhanahu wa taala karena ieu dinten-dintennya puasa nya bari urang keur puasa cek Kangjeng Rasul doa urang sadayana bakal diijabah sadayana. Mangga sebutkeun hajatna masing-masing, cukup dina jero hate suhunkeun ka Allah nya kahoyong urang nu can diijabah ku Allah, insyaallah dina dinten ieu diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Iqdi hajati ya Allah, iqdi hajatina ya Allah, iqdi hajatina, iqdi hajatina ya Allah, iqdi hajat, iqdi hajat. Wa tawil a'marana wa sahih ajsadana wa qawi imanana wa hassin akhlaqana wa khair qaribna wa nisyarri abidna wa qri hawaijana akthir amwalana wa razzaqana wa khtim bis salihati a'malana bi husnil khatimah. Washfi mardana ya Allah, beli anu teu damang dina dinten ieu sebutkeun namina keluarga urang, salah sawios keluarga urang anu dipikadeudeuh ku urang, bilih anu teu damang sebutkeun namina insyaallah didamangkeun sadaya. Allahumma rabbana si'ati bil ba'sya ishfi Allah, ishfi Allah. Anta syafi la shifa illa shifa'uka shifaan la yughadiru saqam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa quwwatil abdan wa arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad afdhalus salawat asyraful makhluqat as'adul makhluqat bi adadi anwa'i rizqi wal butuhat wal ghanimat ya basital ladzi yabsutu rizqa liman yasha
بغير حساب ابسط علينا وعلى من أحسن إلينا وعلى من أنفق على معهدنا أجمعين رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه من كل جهة من كل جهة من كل جهة. Mudah-mudahan sadayana nya dipasihan rizki anu seueur, anu halal, anu barokah, min kulli jihatin hartosna ti berbagai arah, ti kaler, ti kidul, ti kulon, ti wetan sadayana ditungkepkeun ka ayah bunda sadayana, urang sabihan ya, mudah-mudahan sing dibarokahkeun rezekina ku Allah Subhanahu wa taala. Ya basital ladzi yabsutu rizqa liman yasha bighairi hisab ubsut alaina rizqan halalan tayyiban katsiran wasi'an mubarakan fi min kulli jihatin min khazaini ghaibika bighairi minnati makhluqah bi mahdi fadlika wa karamika bighairi hisab ibni bihi ma'hadina wa buyutina wa masjidina wa majlisina wasil bihi ila Makkatal Mukarramah wa Madinatil Munawwarah hajjal umrah waqdi bihi dinina wa dunyana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhushu'ana wa taqarrubana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin wa tammim taqsirana ya Allah wa tammim taqsirana ya rahim anta khairur rahimin. Rabbana atina bid dunya hasanah bil akhirati hasanah wa qina adzabannar bifadlika subhanaka rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala